Oke, kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Yasir, host terkece di podcast DKTV. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Beliau juga udah pernah datang di DKTV sebelumnya, dan sekarang kita undang lagi karena kemarin itu masih banyak yang belum kita bahas, masih banyak yang belum kita kulik sama beliau. Selamat datang Bang Jafri Ayub. Oh, selamat datang. Waduh, gimana nih Bang setelah sekian lama dari podcast kemarin, itu aman? Alhamdulillah aman. Dicari intel kan nggak ada Bang ya? Nggak aman. Masalah aksi-aksi petang aman Bang ya? Aman. Oke. Bang Ayub ini seorang aktivis dahulunya ketika mahasiswa, sangat bergelut di beberapa organisasi dan sangat banyak memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Iya. Bang Ayub kan sering dipanggil Ayub Pono nih Bang. Ayub Pono. Wah ya Bang, kenapa? Ya kalau nama dari kecil kan Jafri Ayub ya. Jafri Ayub. Tapi dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ya. Mungkin karena ulah deh banyak gitu kan. Ulah Bang ya. Ulah deh banyak gitu. Pernah kawan-kawan ngecek iko. Kiranya Bang Ayub pun nak sesangar yang kami pikirkan gitu kan. Kok gitu loh gitu kan. Iyo dari penampilan, dari fisik sangar gitu kan, tampil di lapangan bapak paham kan. Tapi sesudah bergaul, berkawan-kawan, berkomunikasi, akhirnya mereka menganggap bahwa aku kece gitu kan. Oh kece, kece. Banyak anak gadis nak kek tu. Bos, betul ya. Makanya berpikir lah kan, kalau gitu ya udah, nggak usah Jafri Ayub Pono sih Bang gitu kan. Karena kan kalau di Minang Pono itu kan orang mengartikan suatu yang apa ya, gelar atau nama yang ratu-ratu yang di galeri Pono tuh agak bunyinya agak kece gitu kan. Kira-kira sesuai lo lah dengan awak kece. Iya. Jadi awak nggak sesangar yang kawan-kawan bayangkan loh gitu. Luka. Tahu luka? Apa tuh Bang? Logo-logo kancing. Aja. Bang. Kalau kece dulu Bang, nah berarti pernah dong dekat sama cewek itu kan. Normal Bang ya, normal. Jadi waktu kuliah tuh romantisme Bang gimana nih Bang? Ambo waktu kuliah menjabat sebagai kosma seumur hidup. Kosma seumur hidup dari mulai semester 1 sampai semester 10 itu status masih kosma. Masih kosma ya. Alhamdulillah dipercaya oleh kawan-kawan untuk sebagai kosma abadi gitu. Tapi sayangnya mereka nggak ngasih sertifikatnya. Nggak ngasih sertifikat Pak ya. Itu bisa jadi kosma terlama tuh Pak. Ya. Bisa mungkin ya. Lalu ada nggak cewek deketin waktu itu Bang? Tentu ada lah ya. Ada Bang ya? Seganteng ini. Ada. Oke Bang, jadi Abang kan angkatan 2016. 2016, Yasir 2017 itu masih botak-botak tuh Bang. Botak-botak. Tapi emang waktu itu takut juga Yasir cari Abang tuh takut Yasir Bang. Serius. Iya tuh. Dia kurang suka makan orang tuh Yasir kan. Tapi yang buat Yasir salut tuh Bang. Iya. Dengan betul yang Bang sampaikan tadi, banyak orang menganggap awak seram, awak iko. Tapi pas Yasir tahu abang tuh aktif dulu ketika kuliah tuh buka lapak baca di UIN kok Bang. Oh ya sempat. Tuh asbabunnya tuh Bang. Iya, asbabun lurutnya. Ya waktu itu kalau untuk lapak baca di UIN mungkin itu banyak ya. Dengan rekan-rekan kami berinisiatif mengumpulkan buku kan, kemudian kami lapakkan kembali guna untuk wadah untuk sebenarnya lebih ke menjalin hubungan silaturahmi kemudiannya gitu kan. Kita ngumpul-ngumpul di UIN, kemudian dikembangkan lapak buku, kemudian ada kegiatan diskusi. Nah itulah outputnya waktu itu. Tapi dengan sekarang Bang pasca Covid lalu dengan udah 2 tahun kita hampir normal, belum ada inisiasi mahasiswa terkait hal itu. Jadi kita miris sebenarnya Bang, miris nggak sama kayak senior-senior dulu yang aktif mengajak teman-temannya untuk diskusi, baca buku semacam itu. Apa kira-kira
problematikanya tuh Bang, dinamikanya tuh Bang? Ya, kita sebenarnya tidak menafikan bahwasanya dampak COVID-19 ini cukup luar biasa ya, terutama 2 tahun terakhir ini gitu. Kita melihat ada istilah anak-anak generasi HP miring gitu kan. Itu hamir ya, kalau kita lihat mereka asik dengan gadget gitu kan. Itu salah satunya ya efek negatif dari pandemi gitu. Oh, efek negatif dari pandemi Bang ya. Ya. Oke Bang, agak latih seluruh Indonesia Bang. Ya share ubah baso lu teman-teman sahabat-sahabat DKTV yo. Minang Pride lah gitu. Oke. Abang itu setelah tamat tak disangka-sangka Bang, Abang mendirikan sebuah rumah baca. Rumah baca Labuah Belok. Itu asal usul bakok Labuah Belok tuh Bang. Panjang lama ceritanya. Jadi waktu itu 2019 awal itu bola statusnya mahasiswa aktif, tapi secara formal kegiatan kuliah nak doleh gitu. Karena semester 7 ambo labi mata kuliah sadonya gitu. Jadi labi mata kuliah, kemudian nak do masuk lokal, tapi alun mengajar skripsi lah gitu. Alun taniek lah gitu. Atau alun berkeinginan untuk tamat lah gitu. Mungkin karena motivasi juga kurang gitu kan. Pokoknya mau pilih mangari Padang gitu kan. Iya betul. Kontrakan bayi aja gitu. Lanjut dia aja di kampung kan, dikirim aja melalui rekening gitu kan. Awan ada kuliah lah gitu. Jadi timbullah kebenaran kan dalam hati kalau pulang gitu. Kalau pulang di rumah mungkin banyak jo padok gitu. Padok, li tahu padok. Iya. Di rumah banyak jo gawai kan. Tanah dia banyak nang ke di balian gitu. Pembalian bumi gitu orang Minang kan. Udah diputuskan pulang, tiba di rumah sekitar sebulan. Lah panik lo main kan. Keliling kampung, sore-sore celek voli gitu kan. Main motor-motoran gitu. JJS bahasa dulu Bang ya. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Waktu itu awal-awal 2019 kan alun Covid lah ya. Covid akhir ya. Akhir 2019. Jadi sembari itu di kampung aktif gitu. Aktif jo kawan-kawan jo yang mahasiswa yang dari Bukit Tinggi. Kami kemudian ada jo membuat organisasi waktu itu AMPKP. Apa tuh, Pak? Aliansi Mahasiswa Peduli Kecamatan Pelupuah. Kami buat itu gunanya untuk wadah berkumpul mahasiswa terutama yang berasal dari Nagari Pasilaweh waktu itu. Jadi berjalannya waktu ambo pikir juga gitu. Mancalia adik-adik sore-sore banyak yang warawiri kan. Nak tahu arah gitu. Dan di rumah pun juga banyak adik-adik yang nongkrong-nongkrong, nongki-nongki kan. Pikir ambo sekiranya dia adalah sebuah wadah untuk berkumpul gitu kan. Waktu itu lentak pikir lah anak dibuat gitu. Kemudian bayi minum manuang kan. Bamanuang lo dulu. Pikir ya karena awak maklum lah di kampung kan. Stay bergerak tentu butuh uang, iya, kan? Butuh duit gitu. Sementara awak pun status mahasiswa, nggak bekerja jodoh gitu kan. Oke, awak pikir takana lah gitu. Kalau dibuat lapak baco gitu. Waktu itu masih lapak baco kan. Karena di Padang waktu itu masih banyak buku-buku koleksi. Dan awak pikir pun untuk mendapatkan buku waktu itu nggak payah lah gitu. Mungkin bisa lah awak minta ke kawan gitu kan. Jadi pikir balik ke Padang bahas supaya buku kau bisa dibawa pulang gitu. Jadi balik ke Padang, kemudian mulailah mengumpulkan buku koleksi yang ada di kamar kan. Dikumpulkan waktu itu sekitar hampir 10 atau 60 judul buku yang milik pribadi kan. Oke, lah banyak kan. Kemudian takana aja kalau sekiranya tanya-tanya ke kawan-kawan, mana tahu ada donasi buku karena rencana akan mendirikan lapak baca pulau di Palupuah gitu di kampung kan. Coba mau tota ada beberapa orang yang magiah gitu. Ada ambo chat kawan-kawan kan lain tak buku yang bisa dinonasikan. Ambo rencana akan mendirikan lapak baca lo gitu kan. Tapi lah waktu itu lebih kurang 100 total. 100 ya. 100. Itu Bang Kumpuan sado tuh. Iya, Bang Kumpuan sadonya 100. Kemudian
bawa pulang, baiklah caranya gitu kan. Ambo dulu kuliah kan pakai motor-motor tua kok, klasik. Yang ada tulisan apa tuh bang di tank tuh? Semoga cerah. Semoga cerah ya, semoga cerah. Jadi pakai ransel waktu itu, ambo pulang dengan PT 10.000 di kantong. Serius? Iya, serius. Dari Padang ke Palukua? Iya, di luar minyak tuh. Minyak lah diisi waktu itu 30.000. Iya. 30.000 waktu itu sampai tuh ke kampung. Jadi sisa 10.000. Itulah pulang. Ambo KB, aduh tuh dokumentasinya kan. Ambo KB, panu ambo kolakang buku, kemudian pulang. Nah, sampai waktu itu sampai di Bukit Tinggi Malatih benar-benar. Iya. Malatih benar-benar. Babikia kan tiba di Simpang Bukit namanya. Iya. Tiba di Simpang Bukit Malatih benar go. Kiranya ban gol lah tabanang. Ya kan, laraginya lah habis gitu, tabanang wajar gitu. Kamu gikuan tangan bu ke dalam batu tambuhnya lah. Iya. Tapi kia baala caro buku bare gua gitu. Kok satu itu naik tenda bang? Iya. Ci Onda, panu muku lakang tuh pakai ransel, kemudian dimuku. Kemudian mau dorong lah, inisiatif dorong ke ada ruko di jalan tuh, ruko kosong. Biaya manduang situ. Itu 10.000. Kalau sungguh pun 10.000 kan dapat untuk menumbuk bananda. Tapi barangkali ban gua ndak layak lah dah. Iya. Ditumbuk pun akan melatih juga balik. Mana-mana. Oh, berarti ban pecah, benen pecah. Karena ban lah habis kan. Pecah gitu. Double bang ya. Double. Gitu. Manu-manu sekitar 5 balik mini hampir setengah jam lah. Nak tahu-tahu tiba kawan lama lewat. Kawan kuliah. Kawan pesantren Oh, pondok ya. Pondok. Karena pondok di Bukit dulu kan. Sebut kawan kan. Yuk sih kan. Awak tuh ndak lo berkeluh kesah dah. Kau ada seketik tuh. Biasalah karena jalan jauh ban bocor melatui bannya tuh bang cinya. Itulah bala kira-kira Awak ndak lo langsung minta solusi gini orang kan. Tuh bang solusinya cinya kan. Ya kan itulah kawan awak PT 10.000 lo tinggal ya gitu. Tanpa basa-basi nya keluar waktu itu PT 1.000. Keluar 1.000. Wah, ndak tahu bodoh kecinya. Kecil kok kabaliban aku kok manga terserah lah gitu. Onde dalam hati. Alhamdulillah. Tapi lu cukui tuh bang rasanya. Secara lu cukui nah. Iya betul, lu cukui lah. Lu cukui lah. Kemudian waktu itu disalang kunci-kunci kan, dibawa. Akhirnya membeli ban bekas. Ban bekas. Iya, ban bekas waktu itu sekitar 50.000-an. Beli ban ada di situ orang jual ban pakai, kemudian sekalian beli benen. Alhamdulillah pas pitih kan. Iya. Lah motorin pulang. Tiba di rumah. Lah sampai kan, bersyukur bana kan. Dan gaib pun tercangang gitu. Ana dibawa go gitu, sebanyak go. Bawa buku gitu. Itu buku gitu. Alun ni cerita waktu tu lah Oh, berarti alun tahu gaib tu bang. Tahu lah. Apa alun tahu lah gitu. Diceritakan lah maksudnya akan mendirikan rumah baca atau nanti akan berkeliling kampung kemudian mengembangkan lepak baca. Karena waktu itu di Padang juga kegiatan itu mengisi-ngisi waktu kosong juga kawan-kawan gitu. Itu sebenarnya gaib kurang respect juga awal-awal gitu. Ya karena pandangan gaib waktu itu kok tidak berpitih kodoh ya kan. Apa sih menurut nah iku yang di kerajaan dulu tamai dulu gitu. Tamai kemudian kerajo kan, iku kan tak menghasilkan doh gitu. Kan. Deh, malam-malam pikir lo balik kan. Gaib nyebik gitu, nak do penghasilnya dari iku ya betul nak do. Tapi awak kan dek kecil orang sok-sok idealis kan. Membawa idealis Padang ke kampung kan. Tiba di kampung kiranya tidak semudah yang awak bayangkan dah. Tidak semudah itu Ferguson. Okey, waktu tu lanjut-lanjut fikir-fikir ya kan. Ya dimulai salah gitu. Dimulai saya mendata buku-buku. Kemudian pai waktu tu memanuang ke sungai. Jadi rumah ko di belakang rumah tu ada sungai Gadang, petangnya Gadang. Memanuang di situ nampaklah kayu lah lamu kan anyui. Jadi lapuk. Jadi ornamennya tuh unik, antik kan. Banyak bolong-bolongnya gitu. Kemudian ada ranting-rantingnya. Ada ya kayu tuh gini bang? Masih ada. Ada foto ya bang ya? Masih ada fotonya. Kemudian iseng-iseng, digoyak-goyak gitu kan. Kiranya tak goyaknya gitu. Artinya kan bisa diangkek gitu kan. Mau pikir dibawa pulang gitu kan. Bawa pulang, patat tiang tuh sampai ko bapo kan mengelokak bahasa Minang kan.
lokak mangkeknya. Berarti kadang tuh bang? Kadang kayunya. Oh kadang. Kadang. Modal pemanuang bang tuh. Modal pemanuang. Pancang. Kemudian ada lo dapet papan buru gitu kan. Itu bercari itu bang? Ada di belakang rumah, oh, siso bangunan kan. Mau cari cat, mau buat kan. Waktu itu Alan tahu lah ya bosan. Cat pun tak Bali dah bang? Tak. Bacari. Cat tak pakai. Lah. Tu dibuat lah lapak baca waktu tu. Lapak baca. Alan ada rumah baca lah belok lah kan. Lapak baca. Itu membaca gratis, kemudian di tagaan, dipancang kan di tepi rumah, di sudutnya, kemudian di pakuan gitu. Iya. Dibuat lah skut membaca kan. Iya. Itu kemudian berkembang. Tambah jo ornamen lain gitu yang mendukung bahwasanya di siku ada kegiatan membaca gitu kan. Mulai waktu itu buat rak-rak perdana kali kan. Itu di mana apa piti itu bang? Itu masih peti lanjo. Bali kan? Akhirnya Bali karena butuh papan kan. Iya. Jadi di Bali gitu. Cuman gaya masih mikir ya kan. Pangalah si Ayub kok kari kepalu bang? Kalah kan dia punya kok gitu kan di studi rumah lah. Padahal nak minta izin tuh dah. Pokoknya buat saya loh. Karena ada studi rumah kan yang bisa dimanfaatkan gitu pojok rumah. Mau bikin arah-arah. Kemudian gaya kan mode nak sanang hati gitu. Karena yang ambo tahu gaya ko hebat loh kok dalam hal-hal membuat pertukangan membuat lemari yang produksi. Yang ibu produksi kan. Oh produksi loh. Iya, kayak produksi hebat bertukang. Akhir-akhirnya berinisiatif lah gitu. Menolongan. Dia lama buat rak-rak gitu kan. Tapi bang, ketika buat rak-rak tuh pasti dihidangkan dengan sebuah kopi. Iya. Jadi dia ada kopi sih kau bang, diminumlah kopi awak dulu untuk melanjutkan cerita awak kok. Boleh. Iya, karena iko akan panjang kok bang, akan panjang. Kau spesial. Iya, kau spesial. Iko kopi asli Ranah Minang. Mereknya lu disabui supaya endorse. Siap. Gitu bang. Kunyang Pride. Cari-cari dah. Lama ya. Aku kopi itu bang. Diminum aja bang. Siap. Lama. Jadi bang, setelah abang wera tuh gaya nolongan, kemudian lah terbantu gitu kan. Kemudian lah nampak dia abang-abang pun gitu. Ada abang yang masih kuliah waktu itu kan. Lah dia gia kok namu tampek kok alun lah. Jadi pikir-pikir bersama kok diputuskan lah namanya jadi sebuah rumah baca gitu. Namanya rumah baca Lebo Belok. Karena rumah ambo di tikungan. Di tikungan mana? Di tikungan jalan lintas Bukit Tinggi Medan. Pas di tikungan mana tuh gitu. Makanya rumah baca Lebo Belok, Labuh Belok gitu. Oh iya bang. Nah, iya. Pas. Pas di tikungan tajam. Kemudian rumah ambo di siku. Jadi kalau rumah baca Lebo Belok. Ketika apa bang? Kan lah putuskan kamu ikut. restoran gaya bang. Awal-awal yo kurang respect sih. Karena kegiatan-kegiatan itu tuh kan sangat jarang di kampung. Terutama di Kecamatan Pulpua itu nak ada tuh dah. Kuliah dari kecil nak ada dah, kalau nak ada lah. Tapi inisiatif lah ada. Waktu itu kami diskusi kan dengan kawan-kawan. Tapi alun masih wacana ya, alun dieksekusi lah gitu. Makanya mau berinisiatif untuk mengeksekusi kan. Aku tagak lah mau baca Lebo Belok. Kemudian waktu itu ambo imbau anak-anak, kemudian ada kegiatan membaca, kemudian diskusi ya kegiatan literasi lah gitu. Karena mau berpikir iko apa yang ambo korbankan iko juga merupakan sebuah bentuk pengorbanan karena Allah telah membagi kesempatan awak untuk berkuliah gitu kan. Dia bagi awak kesempatan untuk berkuliah, tentu setidaknya adalah hal-hal yang bermanfaat yang akan awak agih ke tengah-tengah masyarakat. Berarti bang dalam sadar diri bang tuh maksudnya ikut sampai cari piti. Iya, karena waktu itu soalnya dasarnya itu saya mencari kawan-kawan atau adik-adik yang lalu lalang lameh wak gitu kan. New jadi asi masa depan awak, adik-adik awak gitu, termu lingkungan awak gitu. Sore-sore petok-petok jali. Makanya ini inisiatif untuk setidaknya kalau ada kegiatan membaca, kemudian literasi berkembang gitu kan. Artinya SDM pun nanti akan bertambah unggul gitu kan. Itu. Jadi sebelum apa bang? Sebelum adanya rumah baca, bahas sih kondisi teman-teman terus adik-adik bang pada waktu itu kawan-kawan di kampung
Apa yang membedakannya setelah adanya rumah baca, Bang? Iya, waktu itu kawan-kawan pun banyak yang terlibat waktu itu. Karena Ambo menganggap bahwasanya apa yang Ambo perjuangkan bukan atas dasar pribadi gitu. Iku yang diperjuangkan juga kawan-kawan aja memperjuangkan iku juga gitu. Tando sama-sama mahasiswa. Jadi waktu itu banyaklah kegiatan-kegiatan kolektif yang terbentuk di rumah baca. Itu salah satu. Apa sih kegiatan yang pernah dilakukan? Yang hasilnya dari rumah baca tuh? Kami lakukan kegiatan-kegiatan, akhirnya berkembang ke bentuk-bentuk kegiatan sosial waktu itu. Kami waktu itu dari rumah baca, kami ikut serta dalam penanganan musibah. Waktu itu ada kebakaran rumah. Kami dari situ awalnya kami ikut berpartisipasi. Tuh. Nah, lalu Bang, kan kondisi masyarakat teman-teman lah ikut serta nih. Ada satu pertanyaan Bang, bagaimana dengan pemerintah di sana? Ya kalau pemerintah alhamdulillah mendukung. Dukung Bang ya? Mendukung karena kami ya berpikiran positif aja. Pastilah hal-hal yang bersifat positif itu didukung. Tapi untuk hal-hal bantuan segala macamnya belum. Kami nggak ada pun satupun yang melayangkan proposal ya. Kami inginnya swadaya dari teman-teman, dari kawan-kawan. Berarti Bang lah berapa tahun tuh rumah baca tuh? Dari 2009 balik. 2009 balik lah 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah kini lah permanen. Lah permanen Bang ya. Tuh bukunya gini Bang sumbernya. Jadi ketika kami mengadakan program, ada kegiatan lapak baca keliling ya. Bo dulu pakai motor GL tuh. Jadi dibawa buku dalam box buah. Ambo tatian-tatian ke kampung-kampung gitu. Di madu anak-anak ambo kembangkan. Waktu itu banyak request kan, kalau bukunya lebih ke buku anak-anak atau dongeng gitu. Bukulah berinisiatif lah kami kawan-kawan relawan membuka open donasi. Buka open donasi ya, open donasi buku, kemudian alhamdulillah kami mendapat kiriman buku gitu. Tambah koleksi. Alhamdulillah sekarang lebih kurang 1000-an judul buku ada tuh di rumah baca. Dan harapan Abang nih setelah Labuah Belok itu berdiri Bang, karena Yaser Menengah sebuah set story sebenarnya Bang, sebuah adanya perjuangan di situ. Dan harapannya ke depannya apa Bang? Ya sebenarnya harapan kami terlalu tinggi ya, kalau saya pribadi itu tinggi. Karena untuk kurikulum untuk di rumah baca belum dituntaskan. Kami hanya ingin membuktikan bahwasanya ada loh anak-anak muda yang memberi fasilitas untuk masyarakat, untuk adik-adik menimba ilmu, dan itu secara gratis kan di rumah baca Labuah Belok. Dan sekarang kami ada kegiatan les privat gratis dan sampai sekarang masih berlanjut itu. Semalam saya kontak kakak karena akhir-akhir ini saya di Padang gitu kan. Ambo di Padang, kemudian di kampung ada kakak gitu. Tanya tadi tadi malam, Mbak perkembangan anak-anak les privat gratis ini. Alhamdulillah yuk masih ada 10 orang yang rutin gitu kan. Satio Patang tuh Satio Sabtu Minggu. Tapi karena keinginan orang tua ditambah hari Senin. Jadi 3 hari gitu. Itu berjalan. Dan harapannya nanti kami adalah nanti kawan-kawan yang ingin berkolaborasi di rumah baca Labuah Belok, sehingga kegiatan-kegiatan literasi itu berkembang gitu, terutama di Kecamatan Pelupuh. Waduh, tepuk tangan dong buat Bang Jafri Ayub. Ada nggak sih Bang, kita tuh berharap kan pemerintah bisa bantu lah itu Bang ya, kegiatan-kegiatan seperti itu daripada di hotel Bang ya, lebih baik di rumah baca itu Bang ya. Dan bayangan Yaser itu akan banyak itu Bang, pasti akan berkembang, pasti akan maju dan sangat-sangat sukses nanti. Dan khususnya adik-adik, sangat beruntung adik-adik di Pelupuh tuh Bang, karena di kampung Yaser tuh nggak ada, sama kondisinya tuh nggak ada. Sangat bersyukur teman-teman yang ada di Pelupuh, adik-adik di situ, karena adanya rumah baca itu Bang kan. Iya, waktu itu juga pernah kami lakukan kegiatan beda film. Pernah Bang ya? Nah, kami datangkan konten kreator dari Bukit Tinggi. Dan si Abang itu juga pernah terlibat dalam pembuatan film Surau dan Sile waktu itu. Surau Sile ya. Kami beda film Surau dan Sile. Alhamdulillah itu sebanyak 100 orang itu.
yang datang bang? Ya, datang. Kegiatan dimulai ba'da maghrib waktu itu. Itu ramai kali gitu. Masyarakat pun ikut serta bang? Iya, alhamdulillah. Dan sebenarnya itulah hal-hal teknis yang menjadi kendala bagi kami, karena kami juga sadar akan kekurangan kaderisasi gitu. Karena ya kalau bahasa awaknya apu-apu harus Jawa dulu gitu kan, Nio bergerak harus ada awak gitu. Karena kelemahan kaderisasi gitu. Ya karena kaderisasi yang ada di Rumah Baca Labuh Belo itu usianya masih anak-anak gitu. Kalau misal diajak diskusi lah gitu, lebih ke anak-anaknya gitu. Yang pemuda atau yang remaja alun terhandal lah ya gitu. Anak-anak SMA di situ bang, apakah tidak bisa dibawa untuk diskusi, untuk apa segala macam? Awal-awal kami ada tuh kegiatan diskusi namanya lingkar trotoar waktu itu. Kami libatkan anak-anak SMA dan itu berjalan waktu itu sekitar 1 bulan tuh ada. Tapi karena juga kesibukan mereka ya, mereka juga ada yang sekolah lanjut ke Bukit Tinggi, sehingga kami tidak lagi berjumpa gitu. Oh gitu bang. Oke bang, statement terakhir nih dari abang. Apa yang ingin abang sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya literasi kita? Ya sederhananya gini ya. Kalau saya pernah baca, ada kata orang bijak, kamu adalah apa yang kamu makan, kata orang kesehatan. Dan kamu adalah apa yang kamu baca, kata orang akademik. Ya saya ingin membuktikan bahwasanya dalam kegiatan-kegiatan kolektivitas di rumah baca mampu menunjukkan siapa kita dengan membaca. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Ayub. Waduh, cerita panjang nih Bang. Nggak terasa udah berjalan dan waktu kita sudah habis nih Bang. Oke, teman-teman Deka TV. Wah, sangat luar biasa dan menginspirasi, dan semoga nanti teman-teman yang nonton Deka TV itu bisa berinisiatif Bang ya, dan membuka banyaknya rumah baca yang ada di Indonesia. Karena kita yakin tidak semua daerah punya rumah baca. Ya, sebentar, saya masih ada. Ya, saya pernah juga berpikir kalau seandainya adalah gitu minimal satu saja TBM atau Taman Baca Masyarakat yang ada di masing-masing negari, itu saya yakin kita tidak akan kekurangan SDM unggul di negara itu. Karena begitu pentingnya atau karena begitu membantunya kegiatan-kegiatan TBM ini dalam meningkatkan kecerdasan bangsa gitu. Oke, Bapak-bapak Dewan yang terhormat, tolong dianggarkan itu untuk rumah baca tuh satu nagari itu satu tuh wajib. Apa Bang? TBM. TBM. Jadi apa nonton Deka TV kok apa banyak inspirasi apa gitu nggak sekedar sedo nonton sedo aku apa aku di Kabupaten Agam 3 orang anggota dewannya. Iya itu. Oke teman-teman, mungkin sekian bincang kita sama Bang Ayub yang sangat menginspirasi. Jangan pernah lewatkan konten Deka TV, khususnya podcast yang sangat menginspirasi seperti ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Oke Bang. Oke.